Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang diksi, pilihan kata, sinonim, homonim, homofon, homogrof, antonim, kata umum, dan kata khusus. Baik, saya akan menjelaskan pengertian diksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan diksi. Pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat atau yang selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Adapun pengertian diksi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Keraf. Diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu, dan istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata itu dan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Yang kedua itu menurut Harimurti. Menurut Harimurti, bahwa pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek yang tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karang mengarang. Yang ketiga itu menurut Endre. Menurut Endre menjelaskan bahwa diksi ialah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang diinginkan dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Menurut Ahmadi, memberikan definisi diksi adalah seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan dan perasaan. Menurut Widya Martaya, definisi diksi yakni merupakan kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak, dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembicara. Baik, adapun fungsi diksi mengacu pada pengertian diksi di atas. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti mengenai maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut. Menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum berikut ini adalah fungsi diksi, yaitu yang pertama itu membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua itu menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu menyampaikan ide atau gagasan dengan tepat. Yang keempat itu menjadi lambang-lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Adapun jenis-jenis diksi dan contohnya yaitu jenis-jenis diksi itu terbagi atas dua, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya itu terbagi atas dua. Yang pertama itu makna denotatif dan makna konotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif adalah
makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya itu Carla berinvestasi sejak dulu. Sekarang ia mendapatkan keuntungan melimpah. Nah, keuntungan melimpah itu makna denotatif karena makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat tersebut, yaitu keuntungan melimpah. Yang kedua itu makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Nah, contohnya yaitu Romeo suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini ia mendapat durian runtuh. Nah, durian runtuh dapat digarisbawahi bahwa itu bukan arti bukan sebenarnya. Diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama itu sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya yaitu bahagia, persamaannya yaitu senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok, lezat sama dengan enak, dan pintar sama dengan pandai, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lain sebagainya. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya yaitu naik lawan katanya turun, besar lawan katanya kecil, banyak lawan katanya sedikit, tinggi lawan katanya rendah, gelap lawan katanya terang, cepat lawan katanya lambat, bagus lawan katanya jelek, mahal lawan katanya murah, dan masih banyak sebagainya dan sebagainya. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya yaitu contoh yang pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Yang contoh kedua itu semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. Berikut contohnya. Anto menabung uangnya di bank secara rutin. Contoh kedua itu Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Nah, kata ban dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya yang berbeda. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, contoh yang pertama yaitu makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Contoh yang kedua itu wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Nah, kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Kata umum. Kata umum dan khusus. Kata umum adalah kata yang mengandung cakupan arti yang luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang mengandung cakupan arti yang sempit. Kata umum merupakan kata dengan arti yang beragam, sedangkan kata khusus merupakan bagian arti dari kata umum. Ciri-ciri kata umum, yang pertama itu memiliki makna yang beragam. Yang kedua, memiliki kata yang dapat diperinci atau dijabarkan. Yang ketiga itu merupakan kata pusat atau inti sehingga masih bisa dijelaskan. Ciri-ciri kata khusus yaitu yang pertama memiliki satu makna, yang kedua memiliki kata yang tidak tepat dijabarkan lagi, yang ketiga merupakan kata penjelas dari kata umum.
Perbedaan kata umum dan khusus, yang pertama itu kata umum memiliki banyak makna, sedangkan kata khusus hanya memiliki satu makna. Kata umum dapat dijabarkan, sedangkan kata khusus tidak dapat dijabarkan. Yang ketiga, kata umum merupakan kata inti, sedangkan kata khusus merupakan kata penjelas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, sedangkan kata khusus ialah kata yang disebut dengan hiponim atau sempit.